عليك صلوات الله داوي قلبي وامنحه سر القرب واجلي كربي وألحقني بأهل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك الله صاحب الحضرات أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya manba'al 'ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian sambungan kitab fikihnya yang warna putih ya. Itu halaman 83 Yang warna kuning itu kertasnya halaman 58. Nah, ada yang dapat kitab kalau gitu ada kitabnya. Halaman 58 yang warna kuning. Habis itu yang warna putihnya halaman 83. Beda. Kemudian sambungannya qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Illa fi shiddatil khaufi fala yushtaratul istiqbalu fiha wa illa fi naflis safari al-mubahi ila maqsadin ma'lumin fala yushtaratu al-istiqbalu fihi. Nah, kemudian kecuali pada sembahyang syiddatul khauf, bersangatan takut. Nah, ini orang bahari waktu perang melawan musuh, orang kafir yang memerangi Islam. Nah, jadi di haratan perang itu tetap sembahyangan zaman orang dulu di zaman Nabi, para sahabat ya kah? Nah, sembahyangnya ya naranya kira sembahyang syiddatul khauf. Ada caranya kan itulah. Nah, di sini kan ada dibahas di kitab fikih yang terganal. Cara sembahyangnya itu nah, ada yang hadap ke musuh, ada hadap yang ke kiblat ya kah? Nah, ada yang bergantian caranya macam-macam karena ini ada 3 tempat kalau jadi 3 cara. Nah, jadi jersidin kecuali pada sembahyang bersangatan khauf, naranya sembahyang hatan orang perang, sembahyang kan. Wah, ini kita perang ada yang harus sembahyang. Ya lah. Hari orang saking menjaganya ya naranya ada sembahyang syiddatul khauf, hatan perang, sembahyang musuh di hadapan. Nah, maka bilanya sembahyang syiddatul khauf, fala yustaratul istiqbalu fiha, maka tidaklah disyaratkan menghadap pada kiblat. Nah, jadi ini kisahnya semalam itu masih menyambung tentang syarat wajib, syarat sah sembahyang. Di antaranya adalah menghadap kiblat. Jadi mun hendak sah tuh sembahyang tuh wajib menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, ya kan? Menghadapnya dengan dada.
Dadanya jangan sampai tepair ke higa, ke kanan, ke kiri, yang menjadikan ini tuh kadang mengarah ke kiblat lagi dadanya. Namun kepala kan kada apa-apa ya lah. Nah, maka bila ada orang siden sembahyang tapi kada menghadap kiblat, tuh kada sah. Karena syarat sahnya harus menghadap kiblat. Nah kecuali ini berarti sah ya kalau sah aja kada menghadap kiblat. Apa satu pada sembahyang syiddatul khauf. Nah misalnya musuhnya di arah ke sana, kiblat sana misalnya, amunnya marah ke kiblat, musuhnya dipanah orang, timbas orang. Nah jadi paksa tuh marah aja ke musuh. Padahal kada arah ke kiblat jar musuhnya, kada apa-apa, kan hatan perang. Ya naranya sholat syiddatul khauf. Nah ada caranya itu tuntunannya di fikih. Kan kita belum belajar lagi nih gitu ya lah. Nah kita ini kan kitab ini gitu ya. Nah, ini kan ngalih kitabnya dibaca. Ini halus aja tak ngalih dibaca. Nah, kemudiannya mana aja bang ya kalau mendangari ya lah. Orang kan memikirkan nahunya, sorofnya, artinya, pahamannya, gambarannya, ya Allah hukumnya itu salah juga hukumnya kan. Nah, maka itu jadi kada disyaratkan menghadap kepada kiblat. Orang yang syiddatul khauf itu ada apa? Satu. Nah, yang kedua, ini boleh jadinya kada menghadap kiblat dan sah sembahyangnya tanpa diulang. Nah, apa? Wa illa fi naflis safaril mubahi ila maqsadin maklumin. Yang dan kecuali juga pada sembahyang sunat daripada pelayaran. Maksudnya sembahyang sunat dari orang yang melakukan perjalanan. Ya, sembahyang sunat orang yang dalam keadaan perjalanannya yang dimubahkan, yang dibolehkan, kada karena maksiat toh. Amunnya karena maksiat ini tulak kemana aja ke Jakarta aja misalnya aja bang lah, atau kemana misalnya bapak aja hendak main judi misalnya, atau ada boleh sembahyang sunat yang kada menghadap kiblat, mau hendak sembahyang juga karena saparnya itu haram ya. Nah, jadi kecuali pada sembahyang sunat dalam perjalanan, sembahyang sunat perjalanan atau sapar yang dibolehkan saparnya kepada tujuan yang sudah diketahui. Kan orang sapar itu kan tahu ada tujuannya. Ya orang ziarah misalnya ke Kalua sana, dalam tahu arahnya ke sana. Nah lalunya di dalam bis, berkendaraan dalam bis yang posisinya hanya duduk kayak itu aja. Kada kawa berdiri, kada kawa ngarah ke kiblat. Makanya hendak sembahyang sunat dalam bis itu boleh aja arahnya ke arah tujuan. Ya ke arah tujuan artinya dihadap ke tujuan. Jajar kiblat ke belakang sana aja, mau hadap ke belakang lah. Musia ya lah bisa bakajutan rem. Langsung gugur. Yalah. Nah jadi boleh aja. Tapi sembahyang sunat, nyak ada kau berdiri berarti berduduknya lagi, berduduknya sembahyangnya, dan sujud kada kau aja, rukuk kada kau berarti nama isyarat anu aja lagi, pakai kepala bertunduk, bela rukuk bertunduk, ya kalah. Nah kena sami Allahu liman hamidah. Allah sujudnya kena dirandahi lagi akhfadhu min ruku'i jar. Jadi sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Nah gitu. Terus Allah berduduk antara sujud Allah. Nah ini sembahyang sunat sah sembahyangnya walaupun kada menghadap kiblat dan kada perlu diulang atau diqadha. Misalnya pian tulaknya subuh, lalu sembahyang duhanya jar kayak apa nih? Maka ada persinggahan nih misalnya nih. Dan sembahyanglah di kendaraannya tuh diulang aja qadhanya duhanya jar karena tadi kada menghadap kiblat. Nah kada sah aja sudah. Sah. Nah inilah sembahyang sunnah. Nah maka disini pala yusyaratul istiqbalu fih. Jadilah tadi pala yusyaratul istiqbalu fi yang sebelumnya tadi lah ulum salah haknya itu nak kembalinya kan. Nah maka tidak disyaratkan menghadap kiblat fiha pada sembahyang syiddatil khauf tadi. Itu dulu. Nah kemudian ke bawah pulang tadi. Nah jadi haknya tuh fi syiddatil khauf. Oh tadi pihak fil Ka'bah jar. Ali kalau domir tuh salah tadi kan. Jadi kan Bapak sama aja pahamannya ya, tapi salah kembali domir. Nah, kemudian tadi sembahyang sunat sapar
Fala yustaratul istiqbalu bih, maka tidak disyaratkan menghadap kiblat pada sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat yang orang dalam perjalanan fihi. Nah, maka tadi kan di atas ini fala yustaratul istiqbalu biha. Di sini jar fala yustaratul istiqbalu bihi. Kenapa aja beda ha ada hi? Nah, makanya yang tadi ha kembalinya kepada fi syiddatil khauf. Kalau tadi salah arti fil Ka'bah, tapi ya sama aja artinya. Yang sembahyang Siddatul Khauf tadi, maka tidak disyaratkan menghadap kiblat, al-istiqbal ay istiqbalu kiblat. Alif lamnya itu naranya alif lam lil ahdi dzihni naranya. Maka tidak disyaratkan menghadap kiblat satu pada sembahyang Siddatul Khauf. Kemudian yang kedua ini, fala yusyaratul istiqbalu fih, maka tidak disyaratkan menghadap kiblat pada sembahyang sunat dalam pelayaran. Yang inya tuh bakandaraan duduk, yaitu duduk bakandaraan pakai motor, gas, sepeda apa, mobil atau pesawat. Nah, misalnya pesawat jalan jangan hendak berdiri ya sudah jalan. Sembahyang sunat itu biarlah sembahyang sunat tuh jangan apa kada dalam sapar kan boleh berduduk. Kalau sehat kurang nggak boleh berduduk. Yalah cuman pahalanya separuh. Nah, apa gimana dalam sapar ya kalau kendaraan jangan bilang berdiri, belum pesawat berdiri sangat iwang karena apa tujuh berdiri jar, sembahyang jar. Ya kalah. Nah, sembahyang sunat. Nah, ini karena berbeda lah lawan sembahyang fardu. Sembahyang fardu yang walaupun dalam keadaan sapar, kalaunya fardu, ya sembahyang juga, Bang. Sembahyang di pesawat misalnya, cuman inya tuh wajib diulang. Kita mau ada menghadap kiblat, Bang, nya arah ke sana aja. Nah, ada tentu juga arahnya ke kiblat, berarti kenanya sembahyang jadi di pesawat, di kapal kah misalnya atau di bis misalnya yang ada bersinggahan, tapi wajib diulang. Bila masih dalam waktunya diulang aja naranya mau ada. Bila jadi sudah keluar waktunya, berarti jadinya qodaan. Cuman ini ada berdosa. Seandainya sembahyang aja di pesawat toh. Jelas seandainya mati pun gak ada tuntutan, ya sudah menggawi naranya sembahyang lihormatil waktu. Nah, lihormatil waktu. Nah, sembahyang dia diulang. Yang kisahnya sah yang kada diulang lagi, kada apa-apa, kada menghadap kiblat tuh sembahyang sunat dalam pelayaran, sembahyang sunat. Nah, mau sembahyang fardu tetap wajib menghadap kiblat. Dalam artian bila kada kawa menghadap kiblat, berarti sembahyangnya kena diulang. Nah, itu tak lah diulangnya. Kadang-kadang ada juga orang memahami itu kada diulangnya lagi. Nah, makanya dua aja yang boleh kada menghadap kiblat tuh sembahyang. Nah, satu fi syiddatil khauf, ada sembahyang Siddatul Khauf. Dua fi naflis safar al mubah ila maqsadin ma'lumin. Tu fala yustaratul istiqbalu bih. Kada disyaratkan menghadap kiblat. Dua nih aja, lain padanya tetap disyaratkan kiblat. Cuman kada kawajar. Ya Pak, nah iya sudah gawilah sekawanya. Cuman berarti tetap mesti diulang. Nah, ini nah, mau kada ada ilmunya kada tahu. Yalah sangkaan saja sudah. Anu pentingnya kita belajar ya kala. Orang macak tuh di pesawat tuh, lagi umroh. Ya kalau bahkan umroh tuh 8 jam, 9 jam. Nah, munana kada tahu. Nah, mesti belajar. Makanya bilanya tulak-tulaknya kayak itu tuh mesti belajar. Belajar juga tentang sembahyang qosor, sembahyang jamak, supaya bisa tah. Nah, kadang-kadang orang kata diperhatikan itu. Yalah. Nah, habis sudah. Nah, kecuali di sini ini masih illa pulang jar. Illa fi ihrami masyin wa ruku'ihi wa sujudihi. Nah, kecuali pada takbiratul ihramnya orang yang sembahyang tapi inya saparnya itu berjalan. Nya sapar tapi berjalan betis. Nah, maka jisidin itu tetap wajib menghadap kiblat bilanya tulak atau berjalan. Tapi menghadap kiblatnya satu pada takbiratul ihram. Pada takbiratul ihramnya mesti menghadap kiblat dulu. Oh, banyak tuntut boleh berpaling, jalan aja pulang. Jalan pulang. Nah, kena waruku'ihi wasujudi, dan pada rukunya dan sujudnya. Rukunya sujudnya mesti juga pulang menghadap kiblat. Berarti pas hendak ruku cari pulang arah kiblat. Yalah, pas memandang ruku
Sami Allahu liman hamidah, kemudian sujudnya Bang menghadap duduk antara sujud Bang, menghadap kiblat. Ya jelas saya. Allah duduk antara sujud anu berjalan. Ya Allah. Nah, ini ada pengecualiannya pulang presiden. Tadinya sembahyang sunat sapar itu jar karena apa? Kalau kan menghadap kiblat, bujur itu bila bakandarannya nah kayak orang bakandarannya sebuah karena kau berdiri lagi, kira kau menghadap kiblat, nah kayak orang bawa mobil, bawa pesawat. Nah, kalau mun orang sapar berjalan sih den, nah itu bila hatan takbiratul ihram mesti menghadap kiblat. Karena bilanya rukuknya sujud itu ada kiblat juga, presiden. Nah kayak itu. Ini sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Ngalihnya jar baik singgah masjid, nah ya singgah. Bahari kalau ini kisahnya, ininya mana singgah? Bah jarang jojo orang-orang ada berjalan sapar, iyalah mau mobil atau apa. Nah itu kisahnya aja dah. Dasar hukumnya kayak itu. Nah kemudian jar wa illa fi sholatir raqibi fi marqadin, dan kecuali juga pada sembahyang orang yang berkendaraan di dalam marqad. Marqad itu jakanya bahasa kita sekedup. Sekedup itu orang bahari, ada unta, lalu ada sekedupnya udah kayak rumahan di atas unta. Nah, yang ini tuh kawa ligar aja dah, kawan apa? Kalau mungkin di daerah Thailand tuh ada namanya gajah. Di atas gajah tuh misalnya ada sekedup ya lah. Soalnya mah gajah aja tulak. Nah, bilanya pakai sekedup. Nah, itu kawa kalau anunya apa namanya? Takbiratul ihramnya misalnya mengarah ke kiblat. Nah, seperti itu kayak rumahan lah. Cakap kita bayi ini misalnya di atas truknya, tapi yang di truk kan ada kalau yang di belakang truk tuh, nah di gardu situ, nah di situnya membuat, umpamanya hendak semua hadap anu aja, hendak semua sunat jar. Nah, takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Karena kawa ya kalau, nah kawa dah. Namunnya mudah juga apa lah, namunnya mudah misalnya dah. Seandainya kawa. Nah di dalam jarang wa makan raqat au fi nahwi ka haudaj wa huwa mahallun nisa fa yalzamu tawajjuh fi jami' sholati wa itmami kulli arkan. Oh jadi kalau orang yang di dalam sekedup itu jar yang nyetuk kawaja nih bolak-balik kayak ngenanon kayak di kapal misalnya atau di truk tadi itu jar wajib inya mengarah ke kiblat, menghadap kiblat pada sekalian sholatnya dan menyempurnakan segala rukunnya. Nah, dalam sekedup kayak itu hukumnya ya wajibnya sebijian sembahyang sunatnya itu dalam menghadap kiblat. Nah, bagusnya stop dulu lah. Nah, stopnya habis itu sembahyang aja di sekedupnya tuh. Nah, fa in ajaza an syai'in min dzalik taraka shalah ra'san. No? Maka jika lemah ia atau tidak kuasa daripada sesuatu dari yang demikian itu, niscaya meninggalkan nayakan sembahyang sama sekali. Nah, amunnya dalam sekedup sekalinya kada kawo juga jam ada kiblat jar. Nah, kalau saya sembahyang jar. Ini yang kendaraan yang pakai sekedup. Nah kayak itulah. Tapi bisa kita sembahyang ini kan kalau sembahyang pardonya ya kalau tapi sembahyang dihormatil waktu ya. Narannya kena punya kayak itu punya anak itu mana pun sudah jar. Nah, sama aja orang bakapal, ya lah usahakan tuh diulang. Kok dojo menghadap kiblat sudah jaraknya, ini berjalan loh apa ya? Ya ada kompas, jadi arahnya kan gitu tak. Cuman kawalah sampai full mengarah ke kiblat, amunnya kawaja sampai full sah aja sudah. Amunnya kada ulangi. Ini menghadap kiblat tuh sampai tuntung, ya kan jalan. Kecuali ini paling jana sembahyang tak jadinya menghadap kiblat. Ya lah. Nah, habis sudahlah. Wa illa fi ihramir raqibi fi ghairi madzukir, dan kecuali pada takbiratul ihram orang yang berkendaraan tapi pada selain yang demikian itu. Nah, tadi selain demikian itu tuh ya kayak truk-truk itulah sama aja juga lah sekedup ke truk lah. Pada takbiratul ihramnya itu wajibnya menghadap ke kiblat insahulal istiqbalu fi indal qudrati. Nah, jika mudah menghadap kiblat pada takbiratul ihram ketika inya puasa. Amunnya awalnya sih misalnya menaiki kendaraan yang ada kotakannya itu nah yang inya kawaja berdiri kawa paling-paling gitu den. Nah, maka menghadap ketika takbiratul ihram menghadap kiblat amunnya mudah aja juga. Amunnya kada ya sudah dah
mengarah ke anu aja sudah. Kemana arah anunya tujuan. Nah kayak itu tuh. Kalau kita di mobil, oh Jepang berdiri aja di mobil, cuman pada mau ngapa aja, ngalih bener ya, hantu-hantu. Nah, ya malah kalau apa aja menghadap kiblat di mobil, paling-paling pada dudukannya tuh ngalih kalau. Nah ya sudah, karena awan itu, jadi sembahyang sholatnya sudah mengarah ke kemana. Nah, pas itu lah. Nah jadi ini pengecualiannya ini termasuk setengah alih. Jadi dibahaslah musidin ini, jangan aja bang. Kalau dah mau ngalih karena bapak sudah menghadap kiblat, janganlah. Bisa dibahas lagi. Sidin apa sidin bahas sidin pulang. Nah ngalih kita membaca, ya Allah memahaminya tuh nah. Nah, habis sudah. Wastisna uhadaini asyai'aini saqitun min ba'din nusakh. Nah, ini hanya penjabaran tentang kalimat atau pembahasan daripada masalah ini. Dan pengecualian dua ini sesuatu itu sini tidak disebutkan daripada sebagian tulisan kitab ini. Masalah yang illa fi syiddatil khauf wa illa fi naflis safar itu kan ada di sini di kitab yang tulisan ini juga, tapi di kitab tulisan kitab Sarasitin kitab anaranya Sitin Masalah yang salinan, mungkin salinan yang Sidin dapatkan yang di lain orang kan ada lagi Sidin menyebutkan illa fi syiddatil khauf wa illa fi sabar, tapi di lain ada Sidin. Nah maka yang ditulis Sidin yang ada karena itu terlengkap berarti. Nah itu kisahnya Sidin membahas itu benar. Nah, habis sudah. Nah kemudian wasabiuha dan syarat sah yang ketujuhnya. Syarat sah sembahyang yang ketujuh adalah taharatul badani anil hadasil akbari wal asgori indal qudrati. Sucinya badan daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah, ketika inya puasa untuk suci badannya dari hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil. Apa puasa maksudnya? Banyak ada aja banyunya, ada aja debunya, berarti kawajib kananya ialah menggawi lain orangnya ada tempat misalnya asal kada ada banyunya, kada ada debunya, kada kalau jual bertayamum, cuma pajar berarti sembahyang cuman dihormati waktu juga nih, karena wajib diulang. Nah jadi bagi orang yang ada aja banyunya, kawa wudu, kawa mandi wajib, atau kada kawa misalnya kada banyu tapi ada debu, maka diganti dengan tayamum. Yalah. Nah itu syarat sah sembahyangnya mesti suci badan dari hadas besar, hadas kecil. Nah maka dihajatkanlah ini belajar tentang mandi wajib. Karena menghilangkan hadas besar itu mandi wajib. Berarti kita harus tahu cara mandi wajib itu yang bujur kayak apa. Amunnya mandi wajib kada tahu, musya salah. Pas salah berarti masih hadas besar. Bila masih hadas besar, kada mau sah sembahyang. Jangankan sah sembahyang malah berdosa. Janganlah ke masjid orangnya berdosa aja di masjidnya. Kenapa aja orang berhadas besar kada boleh begana di masjid? Boleh lah hadas besar begana di masjid. Tak boleh, haram. Makanya jaga guru busuk ya kalau pentingnya belajar sih dan aduh mesti kayak mandi wajibnya mesti kada sah. Nya kada tahu ilmunya. Ilmunya sangkaan bagus saja sudah di dalam masjid la ilaha illallah karena orang sembahyang juga padahal dosa di dalam masjidnya sembahyang berdosa yalah kalaunya mengajinya dalam masjid yalah mengikuti Al-Qur'an nya mengajinya batu sembahyangnya berdosa jadi kenapa orang badas besar boleh lah mengaji ada boleh orang badas besar boleh lah mengikuti Al-Qur'an ada boleh nah makanya wajib belajar masalah bersuci harus bisa sudah kita mudahan kita bujur lah ada nona mandi wajib lah. Kemudian suci dari hadas kecil wudu. Nah makanya kita kan diwajibkan belajar tentang wudu juga karena ini berkaitan kesahan sembahyang berhubungan lawan sahnya sembahyang. Jadi wajib juga belajar tentang ilmu-ilmu yang supaya sembahyang kita sah. Apa supaya sah? Mesti jar suci dari hadas kecil. Kayak apa? Suci hadas kecil, wudu berarti mesti tahu kita cara wudu yang bujur. Nah ini wudu syarat sah wudu kayak ini. Habis itu rukunnya ini, kesempurnaannya kayak ini. Nah itu tuh sinilah. Ini makanya berkaitan dulu loh. Pertama kita bahas tentang bersuci karena sangat berkaitan tentang kesahannya sembahyang. Falau lam yakun mutatahhiran inda ihramihi lam tanaqid sholatuhu. Maka jikalau tidak ada ia itu suci dari hadas kecil kah atau hadas besar kah?
ketika takbiratul ihramnya ada suci, ada wudu orang lam tan akid sholatu niscaya tidak sahlah sembahyangnya karena syarat sah sembahyang suci dari hadas. Ini ada suci, berarti sudah ada bakal sah. Wa in ahdatsa fi asna'i sholatihi batalat. Wa in ahdatsa fi asna'i sholatihi batalat. Dan jika berhadas ia di tengah-tengah sembahyangnya batalat, niscaya batallah sembahyangnya. Karena kan syarat sah, berarti harus sampai tuntungan suci. Artinya hatam sembahyang bakantut, ya kan? Ini bakantut kata kantut ya. Pokoknya yang mula batal sembahyang. Nah itu berarti mula batal sembahyang. Yang mula batal wudu, berarti sini batal juga sembahyangnya. Karenanya harus suci dari hadas. Sampai tuntung suci dari hadas. Amunnya di tengah-tengah sembahyang hanya Allahu Akbar. Parak salam lah sudah. Mau tinggal salamnya lagi jar. Sakanya tuh berak. Kartan lagi sudah. Bakantut Jepang jar. Cuman ada keluarnya. Nah itu nanya tak cirit. Yalah baginya tak antut aja batal. Apa kita cirit? Nah coba batal. Wis sudah. Amma indal ajzi. Adapun di sisi lemah dari bersuci dari hadas, bi allam yajid ma'an wala turaban, dengan bahwa tidak mendapatkan ia akan air untuk berwudu atau mandi wajib, wala turaban, dan kadang mendapatkan juga akan tanah yang mengandung debu atau debu. Jadi kita ada debu. Nah maka kayak apa hukumnya nih? Kada wajib pergi ke sembahyang. Ada alat bersucinya, nah banyak ada debu ada. Nah maka sini fayajibu alaihi ayyusalliyal fardhu, maka wajiblah atasnya bahwa sembahyang ia akan yang fardu jalah, yang sunat jangan digawi, jangan ada bodoh kada kawat ya bom kada kawat ya. Nya dikurung orang misalnya, dikurung orang di mana di penjara. Soalnya di penjara orang itu di tempat yang ada baju, ada debu. Gimana kalah terbuat dari apa misalnya penjaranya tuh dari keramik kah misalnya ya lah, atau dari kayu kah. Nah maka dia bajar tetap dia wajib, tapi sembahyang fardu jadi gawi. Sembahyang fardu, sembahyang sunat jangan, hanya ada bodoh. Haram kalau sembahyang, kalau luar ada bodoh baik sembahyang wajib sembahyang sunat. Nah tapi untuk sembahyang fardu karena ini lemah daripada bersuci, kada mendapatkan banyu lawan debu, maka tetap digawi sembahyang fardunya, cuman sini wa yu'ida. Nah bacanya dan wajib kena inya mengulang bila sudah mendapatkan alat untuk bersuci. Dapat sudah aja banyunya jar semalam tuh 2 kali nah ada alatnya jar wudu Nah berarti wajib atau 2 hari jar dikurung orang kada awai jar kada debu wudu kada banyu kada debu babang maksa sembahyang sembahyang juga, tapi kena wajib diulang karena kan syarat sah sembahyang tuh harus suci dari hadas. Nya kada wajar maka sembahyang aja sembahyang fardu, cuman kena mesti diulang. Jadi sebenarnya hanya sembahyang itu dikatakan sah atau kada? Tetap kada dikatakan sah lah, kada wajib diulang kalau. Cuman mau kada mau harus digawi juga supaya kada berdosa. Nah, kada berdosa. Lawan cakanya mati lah. Soalnya mati dia jadi kurang 3 hari, mati juga. Sekalinya orang misalnya kada ada tuntutan. Ini kada sembahyang semalam dia. Kadinya sembahyang kan kada punya kada buruk, kayaknya kada ada banyunya. Kada tahu kada ada tanahnya. Sudah. Berarti sudah dianggapnya sembahyang. Cuman seandainya masih panjang umur lalu mendapatkan air, maka itu mesti diulang. Nah, seperti itu. Habis sudah. Itu syarat yang ke-7, suci badan dari hadas kecil, hadas besar. Berkaitan tentang masalah bersuci, berwudu, mandi wajib, dan tayammum. Habis. Wasa minuha, dan yang ke-8 daripada syarat sah sembahyang, yang terakhir, yaitu taharatul badani wasaubi wa maudhi'is sholati. Suci badan daripada sucinya badan dan pakaian
dan tempat yang inya sembahyang padanya. Tempat yang mananya berdiri, berduduk, yang mana yang menempel di anggota badan atau pakaiannya itu dianggap tempat inya sembahyang. Nah, suci badannya, pakaian yang dibawanya sembahyang, dan tempat yang inya berpijak untuk sembahyang dari apa sucinya? Anin najasi alladzi la yu'fa anhu, daripada najis yang tidak dimaafi daripadanya. Nah, jadi ini suci badan, pakaian, dan tempat yang inya berpijak untuk sholat itu daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi tempat sembahyang itu maksudnya yang tempat kita yang kena ini jelah, yang mana kita bandak kalau di mana-mana yang anggota kita tuh kena menyantuk ke lantai, nah itu tempat sembahyang. Ada yang sebijian rumah bang, kamu dianggap sebijian rumah harus suci, dan bakar mosah sembahyang kita banyak benar tahinya, belum lagi di atas loteng, ya kalau di atas plafon tahi tikus, ya lah di gemihiga tahi cacak kadang-kadang. Jadi kan ada di situnya, ada yang sebijian rumah itu, ada tempat sembahyang, maksudnya tempat yang kita berandak tuh, nah makanya kita sembahyang nah. Nah, di mana-mana yang kena ulunnya, nah, batisnya, nah, mulai di sini kena, nah di situ, berarti tanda. Jangan nyahatan kita sujud lawan duduk toh, di mana-mana yang kena posisi kita yang kena lantai, nah itu tempat sembahyang. Nah tempat itu mesti suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan tuh seperti tahi-tahian, kecuali tahi lalat. Kalau tahi lalat, udah sebujurana tahi lalat tuh dimakpunya karena apa jar? Ya halus bendanya. Jangan bujuran kalau lalat kan melihatnya behera. Jangan kadang-kadang ada kelihatan. Bang tahi lalat tuh ya lo. Tahi lalat tuh anu lah tahi bujur, tahi lalatnya tuh bujuran, lalatnya behera. Nah, ada kelihatan kalau itu tuh. Nah, itu makpunya nggak ada kelihatan juga. Tahu juga, kita harus tahu juga behera kadang. Nah, jadi kayak tahi apa, misalnya tahi tikus, tahi cacak, ya kalau tahi kucing, tapi tahi sidin, melacung tahi sidin kata api, banyak kan diingat lagi kalau, ya lah banyak untuk sembahyang, tahi sepeng ini kan, ada tahi sidin juga, melacung kata berak, nah, tuh diulang sembahyang itu ada sah, tepung najis, makanya saya rasa sembahyang masih suci dari najis, tapi najis yang tidak dimaafkan. Nah, kami misalnya bakas perancingan kami, nyebek kami berdiri, bahannya berdiri itu pulang apa yang ada kalau yang tembakan yang berdiri juga sekali perancingan ya lah. Nah itu kan kalau di musim layang ada sah, ya lah karena najis kami itu perancingan kami yang berdiri tuh. Atau tempat ini bakas dikamihi apa misalnya anak tapi belum disucikan lagi, kering sudah jar. Ini walaupun kering bila belum disucikan, belum dibasuh itu masih najis. Lalu berdiri di situ, berdiri di tempat bakas kamih yang kering tadi, yang belum disucikan tuh ada sahnya, ada sah. Tapi namunnya, yang kena lah, makanya tempat sembahyang tuh yang kena langsung di badan atau di pakaiannya itu yang tempat. Amunnya misalnya pian sembahyang, kalau di luar mana misalnya di luar yang lain di dalam kayak ini nah, lalu pian berurak sajadah, di bawah sajadah itu tahu aja pian ada tahi, aring ada tahinya, nah pian urak sajadah, lalu pian sembahyang di situ itu kena langsung kada lawan tahinya pian, namun kada berarti saja, saja kecualinya kami, kalau kaminya masih basah, diurak aja situ, sakanya rembes sampai ke sajadah, bekas kaminya berarti itu karena najis, nyakaringnya kada apa-apa. Kan kalau lah kita sembahyang di luar ada tahi burung lah apalah, dia urak aja sajadah, itu selama nyakaring itu tempat dia suci, karena yang dia namakan tempat sembahyang itu tempat yang mengenai bagian badan pian yang ketika sembahyang, hatan berdiri dan hatan sujud, lawan duduk. Mana yang kena nih itu, dan itu bagian yang nempelnya itu yang ke tempatnya. Amun di bawahnya tuh ada najis kada apa-apa. Jangan dia sembahyang sini nah. Seandainya di bawah sajadah ini ada najis kada apa-apa. Ada kena malah kok ya. Pas benar jadi di pas sujudan tapi di bawah di bawah ambal ya kena. Ya, jangankan nah itu nah. Biar sujud
Sujud nih, hendak sujud, sakanya melihat di pas sujudan itu nah ada teh cacak, hatan hendak sujud. Nah bisa-bisa meliung, liung kan, kepalanya liung kan, jangan dada lah. Nah lainnya sembahyang supaya jangan kena dahi ya kalau ada apa aja, ada apa aja, ada kena. Nah di tengah-tengah ini kan sujud loh. Nah di tengah-tengah sini ada tahi cacaknya, kena ada aja. Nah jika ada apa, yalah lain tempat yang kenanya piano, yalah. Nah cuman mau melihat dari awal lah mau kau buangi, jangan dilihatkan karena makruh juga ada tahi di hadapan. Ya kadang melihat kalau kadang-kadang. Nah jadi sama aja hendak sujud, jar, nanti pesujudan, nah bisa-bisa malah melingkang lah, berjauh sedikit muka, supaya jangan karena. Nah jadi suci dari najis yang tidak dimaafkan. Fala tasihhu sholatu ma'an najisil mazkuri fi wahidi minha. Maka tidaklah sah sembahyang beserta najis yang disebutkan. Artinya najis yang tidak dimaafkan pada salah satu daripada yang tiga tadi. Ada di badannya kan najis, atau di pakaiannya kan najis yang kada dimaafkan tadi, atau di tempatnya sembahyang. Nah itu kada sah sidin amunnya ada najis yang kada dimaafkan. Nah, amman najisul ladzi yu'fa anhu fatasihhu sholatu ma'ahu. Adapun najis yang dimaafkan daripadanya, maka sahja sembahyang besertanya. Nah bila najis itu dimaafkan, itu sahja sembahyang. Ada aja najis dipakainya, taman golongannya najis yang dimaafkan, berarti saja. Nah, najis yang dimaafkan itu apa ya? Wadzalika yang demikian itu kadamil barogisi, seperti darahnya kutu. Nah, bekutuan sekalinya ini apa? Ada yang pecah, berdarah aja di kepala misalnya, atau sampai ke baju sini, nah, karena darahnya aja lah. Nah itu makruh, insiden darahnya tuh momen sedikit banyak kan bisa makruh itu punya orang punya kutuan, jelas. Nah, abagi warosi zubab, insiden seperti tahi lalat, tidak sebujur tahi lalat lah. Lalat nih hinggap daerahnya di badan kita atau di pakaian tuh makruh. Kenapa aja? Kan tapi kelihatan tahinya tuh. Di mapaka tahi lalat tuh kalau bisa cuma lihat tuh lah. Kan di kitab dipadakan orang si zubab ya tahi lalat ya. Ini apa kalah tahi lalat tuh. Nyejar bilanya apa? Bilanya karena sinar matahari modal kilap-kilap jar halus kayak apakah? Nah, katan bedadai lalat hinggap ya sudah ada. Ya kalau jangan tapi ditihi lalatnya tuh. Kadonya bakas berjejak di tahi jar biar aja. Ya hanya hinggap di tahi jar, batu hinggap di dadayan sorong jar. Nah kayak apa aja. Nah, sudah kan apa mana seorang melihat tahi di batas lalat itu. Nah makpo ya. Wadamid damamil dan darah bisul. Nah umpamanya bisul kah jerawat kah ada darahnya makpo. Ada apa itu? Sampai kena bajunya ada apa ya. Wal jarohat darah luka. Nah hanya luka berdarahan. Kalau kau sembahyang aku jadi luka ada darah makpo. Nah makpo. Wal qoihi nanah kan pas luka benanahan. Makpo. Wal wasodid danur ini kan imbah nanah danur kalau yang berbau tuh. Berbau bilanya diperban toh. Bilanya berdanur cium hal perbannya bebah. Kemudian kayak menguning dah nanahnya. Nah tuh makpo juga. Cuman syaratnya makpo inilah darahnya tuh jangan bercampur lawan yang lain. Kayak banyu, tapi banyu ini lain, banyu wudu lain. Ini darah, dititikinya pakai banyu. Ya, banyak kayaknya, iyalah. Nah jangan diapa-apain itu, nah biar aja, iyalah. Nah karingnya atau karena banyu wudu kada apa lah. Nah, banyu wudu kan mau kada mau. Lawan jangan inya seorang yang memicik. Amuninya seorang yang memicik jaka jerawat akan sembahyang dipiciknya. Nah, kalaunya banyak darahnya itu kada makruh, tapi kalau sedikit makruh ya. Nah, kalau sedikit tadi picik kan sudah, ya kadang-kadang merasa ya lah. Jam menggawe rupanya berdarahan. Nah, kada apa-apa sedikit makruh juga walaupun menggawe seorang. Itu punya banyak ada makruh. Tapi kalaunya mano seorang atau anu seorangnya kada apa-apa. Nah inilah syarat-syarat sah sembahyang. 8 inilah. Nah 8 aja punya kita hendak sah sembahyang. 8 ini perhatikan.
Bila 8 ini sudah sempurna, kita gawi sebelum sembahyang, kawadah sah. Tinggalnya gawian sembahyang kita kayak apa? Nah, gawian sembahyangnya lagi, yaitu rukun. Nah, di pertemuan yang akan datang, kita bahas tentang rukun sembahyang. Ya kan? Nah, jadi syarat-syarat sembahyang semalam 8. Yang pertama, tamyiz. Ya kalau tamyiz, belum tamyiz kada kawa. Yang kedua, mengetahui keparduan itu sholat. Ini sembahyang zuhur asar maghrib satu pardunya wajib. Wah, yang ketiga dapat membedakan mana rukun sembahyang, mana yang sunnah sembahyang. Nah, ini kena belajar kita selanjutnya nih, rukun sembahyang. Yang keempat mesti mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, dengan yakin atau dengan zon. Nah, yang kelima menutup aurat. Menutup aurat. Keenam, itu deh, menghadap kiblat. Yang ketujuh, suci badan dari hadas. Yang kedelapan, suci badannya, pakaiannya. Di pakaian inilah apa aja yang dipakainya, termasuk selendang misalnya di bawahnya, dipakainya yang empat bergerak di badannya, itu dianggap pakaian. Nah, suci pakaiannya dan tempat yang ingin sembahyang dari najis yang tidak dimaafkan. Nah, ini syarat mulai sebelum sembahyang sampai tuntung sembahyang. Nah, sampai tuntung, jangan sampai kalau hilang syaratnya itu. Sembahyang aja suci, ini banyak sembahyang gugur teh cacak di muka. Ya pajar, berarti ada najis, belum tuntung lagi, ya lah, berarti batal sembahyang anak kayak itu aja tuh. Ada jar pahatan sujud, sakanya keluar pulang kami, nggak kada tiis, berarti nah, wudunya batal, makan najis pulang batal. Berarti sembahyang jangan ditarusakannya. Ada juga orang tuh menarusakan. Pada tahu kami itu tak keluar pulang. Nah, makanya kan bila kami gitu. Nah, karena bilanya badan tuh kena najis misalnya ya Allah, atau pakaian kena najis, di mana cara mensucikannya? Nah, itu nanya izalatun najasah, cara menghilangkan najis. Dan itu kan di toharoh anakannya. Mudah-mudahan kita nisah sembahyang lah. Dan bujurnya ini pak usaha kita belajar dulu, dan kita diberi taufik hidayah, diberi Allah ilmunya. Ya lah, ini kayak itu bang, kulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap masing-masing orang tuh nabinya dimudahkan ya baginya, bagi apa yang pacang dikehendaki Allah. Misalnya nih, kita dikehendaki Allah dasar ke surga juga dimudahkan Allah jalannya. Kenapa? Rajin ninya mengaji ilmu-ilmu yang sagan pardu ain ninya menggawi, ya kan? Nah, mau menggawi menggawi sembahyang, harus ada ilmunya. Kalau dimudahkan Allah Taala untuk belajar menggawinya, belum dimudahkan, dasar berarti orang tuh dikehendaki Allah beruntung dunia akhirat. Dimudahkan. Dan kita termasuk orang yang ikut Nabi, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta halal mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan ampunan Allah, mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Mudah-mudahan diampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga kita, dan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kabul, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan dan kekayaan sempurna berarti selamat dunia dan akhirat, diselamatkan dunia dan akhirat, diselamatkan dunia dan akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli ma min salafu salih ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا وقرابتنا وجيراننا وإخواننا وذوق علينا أجمعين وجميع المؤمنين والمسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حول النار برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.